Access USR mainframe. You are experiencing a... Good morning, sir. Film ini mengisahkan kehidupan di era 2035, di mana semua kehidupan manusia pada saat itu sudah dilayani oleh robot-robot yang sangat canggih. Terlihat seorang pria bernama Spawner yang sedang berlari karena ingin mengejar robot yang merampok tas seorang wanita. Tapi ternyata robot itu tidak mencurinya, melainkan robot itu membawa alat untuk membantu pernafasan wanita tersebut. Ternyata Spawner merupakan seorang detektif. Saat ia di kantor, ia mendapatkan telepon dari seseorang untuk menangani kasus matinya Dr. Lanning akibat terjatuh dari atas gedung US Robotics. Sesampainya di USR, terlihat jenazah Dr. Lanning yang sudah terbaring kaku bersimpah darah di sana. Setelah itu, Spawner bertemu dengan seorang psikiater bernama Dr. Kelvin, yang dimana dia merupakan seorang spesialis robot di USR, yang ditugaskan oleh Lawrence untuk membantu Spawner dalam menangani kasus ini. Dr. Kelvin pun mengajak Spawner untuk melihat beberapa alat canggih yang ada di sana. Dan Dr. Kelvin mengenalkan Vicky. Vicky merupakan komputer intelijen buatan yang cerdas dan canggih. Di sana Spawner meminta Vicky untuk menampilkan rekaman yang terjadi sebelum Dr. Lanning terjatuh. Spawner mempunyai firasat, lalu mereka masuk ke dalam ruang laboratorium, di mana ruangan ini merupakan tempat terjatuhnya Dr. Lanning dan merupakan tempat Dr. Kelvin untuk membuat dan memeriksa para robot. Not really. Tiba-tiba, Spawner memecahkan kaca menggunakan bangku. Ternyata kaca itu merupakan kaca pengaman yang tidak mudah pecah. Mustahil rasanya jika orang tua seperti Dr. Lanning memecahkan kaca yang sekuat itu. Spawner yakin bahwa sang robotlah yang sudah membunuh Dr. Lanning. Namun Dr. Kelvin tidak mempercayainya. Karena menurut dia, hukum pertama pada robot itu menjelaskan bahwa robot tidak bisa mencelakai manusia. Namun menurut Spawner, terdapat hukum ketiga yang menyatakan bahwa robot harus menjalankan perintah yang disuruh oleh manusia. Spawner curiga bahwa sang pembunuh Dr. Lanning masih berada di tempat tersebut. Tiba-tiba, keluar sebuah robot NS5 bernama Sony. Robot itu merupakan ciptaan dari Dr. Lanning. Dr. Kelvin yang panik langsung menonaktifkan robot tersebut. Tapi ternyata, robot itu hanya berpura-pura tidak aktif. Spawner pun sontak mengeluarkan senjatanya dan ingin melakukan perlawanan. Sony pun bergegas pergi dengan cara melompat dari atas gedung. Mereka berdua langsung mengejar Sony, namun tidak berhasil mendapatkannya. Sampai akhirnya, mereka berdua pergi menuju ke pabrik perakitan robot untuk menangkap Sony. Well, that's just stupid. Our daily finishing capacity is 1,000 and... Terlihat begitu banyak robot NS5 di sana yang membuat Spawner kesulitan untuk menemukannya. Namun dengan kecerdikan yang Spawner miliki, akhirnya Spawner dapat menemukan Sony. Namun sayang, Sony pun kabur dan membuat Spawner kebingungan untuk mencarinya. Tiba-tiba Sony menyerang Spawner dari belakang dan membuatnya terjatuh. Sony pun keluar, namun aksinya itu tidak berhasil karena di luar sudah ada banyak polisi yang siap untuk menangkapnya. Sony pun memberikan perlawanan terhadap polisi. Polisi pun melakukan aksi tembak-menembak terhadap Sony. Sampai akhirnya, Sony pun berhasil ditangkap oleh para polisi tersebut. Adegan berpindah ke kantor, di mana Spawner ingin meyakinkan bahwa yang membuat Dr. Lanning terjatuh adalah Sony, sang robot cerdas itu. Namun tetap saja, temannya itu tidak percaya atas opini yang Spawner sampaikan. Well, then I guess we're gonna miss the good old days. Spawner meminta waktu 5 menit kepada temannya untuk berbincang dengan Sony di dalam ruangan integrasi. Sony terlihat kaget saat Spawner memberikan foto Dr. Lanning yang sudah tewas. Wajah Sony terlihat begitu sedih dan kaget. Terjadi perdebatan antara Spawner dan Sony. Sony terlihat marah karena ia tidak terima dirinya disebut sudah membunuh Dr. Lanning. not murder him. That one's called anger. Kemudian terlihat Spawner, temannya, dan kepala USR sedang berdebat.
Kepala USR itu mengatakan jika robot yang dia punya tidak dapat membunuh dan robot tidak dapat dituntut atas pembunuhan. Akhirnya, Sony pun dibebaskan. Malam harinya, Spawner pun nekat pergi untuk mencari bukti kebenaran. Dengan tekad yang sangat kuat, malam itu juga ia pergi seorang diri menuju rumah Dr. Lanning. Identify. Sesampainya di sana, dia pun segera masuk dan mengelilingi rumah tersebut dengan sangat penuh rasa penasaran. Terlihat ada seekor kucing milik Dr. Lanning yang seakan dia bersedih akan kepergian majikannya. Saat sedang berbincang dengan kucing itu, tiba-tiba ia diserang oleh robot penghancur yang dimana seharusnya robot ini akan aktif pada esok hari pukul 8 pagi. Sontak Spawner pun panik karena ia tidak mempunyai bekal apa-apa untuk melawan sang robot penghancur tersebut. Ia pun lari bersama kucing milik Dr. Lanning akibat dikejar oleh robot penghancur itu. Sampai akhirnya, Spawner bersama kucing itu masuk ke dalam kolam renang dan melihat robot penghancur itu menghancuri rumah Dr. Lanning. Setelah kejadian itu, Spawner langsung mengunjungi rumah Dr. Kelvin. Tujuannya adalah untuk menceritakan semua yang telah terjadi di rumah Dr. Lanning. Dan lagi-lagi, Dr. Kelvin tidak mempercayai kejadian yang telah dialami oleh Spawner. Terjadi sedikit perdebatan antara Dr. Kelvin dan Spawner. Spawner terlihat sangat kesal dengan perilaku Dr. Kelvin yang tidak mempercayainya. Padahal faktanya, apa yang dikatakan oleh sang detektif adalah sebuah kenyataan. It's because they're safe. Karena rasa penasarannya terhadap robot NS5 itu, akhirnya Spawner pergi menuju USR. Saat di perjalanan, tiba-tiba terdapat 2 mobil besar yang langsung menghadang mobilnya. Sontak ia pun kaget karena melihat isi dari mobil itu ternyata adalah pasukan robot NS5 yang ingin menyerangnya. Spawner pun harus melawan serangan para pasukan robot NS5 itu. Serangan itu membuat Spawner terluka dan hampir saja kalah. NS5 terlihat begitu kuat, bahkan Spawner pun hampir saja kalah melawannya. Kejadian ini membuat para polisi benar-benar tidak percaya dengan keterangan yang diberikan oleh Spawner. Bahkan Spawner dianggap mempunyai gangguan jiwa. Go home. No. Karena hal ini membuat Spawner harus kehilangan lencananya. Saat sedang menganalisis Sony, Dr. Kelvin mendapati bahwa Dr. Lanning telah memodifikasi Sony sedemikian rupa yang membuat dirinya berbeda dengan robot NS5 lainnya. Dr. Kelvin pun yang awalnya tidak percaya, kini melihat sendiri kejadian tersebut dan akhirnya dia mempercayainya. Keesokan paginya, Dr. Kelvin mengunjungi rumah Spawner. Di sana Dr. Kelvin mendapati bahwa ternyata Spawner sudah kenal dengan Dr. Lanning. Karena ternyata Dr. Lanning pernah menolong Spawner. But I didn't. Dr. Lanning memilih untuk menyelamatkan Spawner karena menurutnya Spawner mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk selamat. I was somebody's baby. Mereka berdua pun menuju USR. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Sony. Di sana Sony menceritakan mimpinya melalui gambar sketsa, yang mana di dalam mimpinya itu terdapat seseorang yang berhasil membebaskan para robot yang menjadi budak logika. Dan siapa sangka, Sony yakin orang yang berada di sketsa tersebut adalah Spawner. Tiba-tiba petugas USR datang dan membawa mereka berdua ke ruangan Lawrence. Di sana terlihat terjadi perdebatan di antara mereka. Di sana Lawrence berusaha untuk menghasut Dr. Kelvin agar tetap pada tujuan awal. Sampai pada akhirnya, ia pun terhasut oleh Lawrence dan Dr. Kelvin pun berusaha akan menonaktifkan Sony. Hal itu membuat Spawner terlihat kecewa atas keputusan Dr. Kelvin. Di sebuah ruangan, terlihat Dr. Kelvin yang diawasi Lawrence akan melakukan penyuntikan cairan terhadap Sony agar ia tidak berdaya. Penyuntikan pun terjadi, yang membuat seluruh sistem yang ada pada diri Sony menjadi tidak aktif. Di tempat lain, terlihat Spawner sedang mengunjungi suatu tempat, di mana tempat itu mirip sekali dengan apa yang Sony gambar melalui sketsanya. Tiba-tiba terjadi penyerangan terhadap robot lama yang dilakukan oleh robot NS5. Melihat kejadian itu, Spawner pun langsung bergegas pergi dari tempat itu menggunakan motornya. Para robot NS5 pun terlihat terjun ke jalanan kota dan menyerang para warga yang berada di sana. Return to your talking, man. Stop. Tak hanya di jalan, kantor polisi pun diserang oleh robot NS5 tersebut.
Suasana kota menjadi tidak kondusif dan terlihat berantakan. Terlihat Dr. Kelvin yang ingin keluar rumah, namun dijegat oleh robot NS5. Akhirnya, Spawner datang dan menembak robot tersebut. Mereka pun bergegas pergi dan akan melakukan perlawanan terhadap robot NS5 tersebut. Pertarungan antara warga dan robot pun terjadi di sana. Kekuatan robot NS5 itu memang tidak bisa diragukan lagi. Para warga dibuat kewalahan menghadapi robot NS5 itu. Spawner dan Dr. Kelvin pun bergegas pergi menuju USArt. Mereka memasuki gedung itu dengan melewati area perbaikan. Ternyata di sana sudah ada Sony. Hal itu membuat Spawner kaget, karena menurut pengetahuan Spawner, Sony sudah tidak aktif lagi karena sudah disuntikan cairan oleh Dr. Kelvin kemarin. Ternyata saat penyuntikan berlangsung, Dr. Kelvin menukar Sony dengan robot NS5 lainnya. Dia melakukan itu karena Dr. Kelvin yakin bahwa Sony merupakan robot yang unik dan berbeda dengan robot NS5 lainnya. Saat mereka bertiga menuju ruangan Lawrence, betapa kagetnya mereka, ternyata Lawrence sudah tak berdaya. Ternyata yang mengendalikan semua robot NS5 itu adalah Vicky, sang komputer pintar. Ia membuat para robot itu menolak akan 3 hukum robot yang seharusnya ada di dalam tubuh robot masing-masing. Pertarungan antara mereka bertiga dengan para robot NS5 pun terjadi. Mereka berlari menuju ruangan Vicky dengan tujuan untuk menyuntikkan cairan nanit, yang mana cairan ini dapat membuat sistem Vicky menjadi rusak dan tidak berdaya. Saat Sony ingin mengambil cairan tersebut, tiba-tiba ia diserang oleh robot NS5 lainnya. Akhirnya, Sony berhasil mengalahkan robot tersebut dan ia berhasil mengambil cairan itu. Security breached. Saat sedang ingin membuka sistem Vicky, tiba-tiba para robot NS5 itu menghampiri Spawner dan Dr. Kelvin untuk menyerangnya. Dan pertarungan pun terjadi di antara mereka. Snowper dan Dr. Kelvin menembaki semua robot itu. Banyaknya jumlah robot membuat mereka sedikit kesusahan untuk menghadapinya. Di tempat lain, terlihat Sony yang sedang bertarung dengan robot lain demi menyelamatkan cairan nanit yang ia bawa. Robot itu pun dibuat tak berdaya oleh Sony. Suasana pun semakin menegangkan ketika Dr. Kelvin terjatuh akibat ulah dari penyerangan robot tersebut. Saat Dr. Kelvin terhempas, tiba-tiba Sony datang untuk menolongnya. Cairan nanit pun terlempar, namun Spawner berhasil menyelamatkan cairan tersebut. Sampai pada akhirnya, Spawner dapat menyuntikkan cairan itu ke sistem jaringan Vicky yang membuat sistem Vicky rusak dan tidak berdaya. Akhirnya, semua robot pun kembali ke sistem awal mereka, yaitu sebagai robot pelayan manusia. Sampai pada akhirnya, Sony mengaku jika dirinya lah yang telah membunuh Dr. Lanning. Sony melakukan itu karena Sony sudah punya sumpah kepada Vicky. Akibatnya, Sony tidak bisa mengkhianati sumpahnya tersebut kepada Vicky. Namun pada akhirnya, Sony tidak ditahan oleh Spawner. Mereka pun kini menjadi seorang teman. Suasana kota pun kini sudah kembali normal seperti sedia kala. Di akhir film, terlihat Sony yang berdiri di hadapan para robot lainnya, persis seperti apa yang ada di mimpinya yang ia gambarkan pada sketsa saat itu. Film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya, teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini, supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!